Tak terduga. An, kau tidak sayang nyawamu. Pikirkan lagi, Satria masih kecil, dan perjuanganmu bertahun-tahun akan sia-sia. Kau tidak lupa sebesar apa kekuasaan papa kan? Yang di penjara saja bisa dia bunuh. Apalagi kau, Ana. Meski kata-kata Iram itu benar adanya, Ana tetap memutuskan untuk pergi malam itu. Tanpa tahu tujuan dan tentu saja tanpa uang. Satria belum begitu mengerti apa yang terjadi. Hanya iya-iya saja kalau Ana menjelaskan mereka tengah menunggu seseorang yang Satria tanyakan setiap harinya, yaitu ayahnya. Ana terpaksa. Hanya itu yang membuat Satria tenang dan berhenti menangis, sekalipun mereka berdua ada di halte. Hanya berdua. Tangannya bergetar, menunggu seseorang yang baik akan memberikan tumbangan atau lainnya. Sejak dia berani lancang ke penjara dan pergi tanpa izin, semua fasilitas Ana dibatasi. Katanya itu hukuman, sama seperti Irham, yang kerap kali mendengar alibi semacam itu jika Bramanto memutuskan sesuatu. Dalam keadaan begini, terkadang Ana berpikir ingin mengakhiri hidupnya. Namun pemilik mata indah yang selalu menatapnya penuh cinta, membuat Ana berpikir ribuan kali. Satu-satunya harta yang Ana punya setelah takdir merenggut paksa dunianya. Mom, Daddy sudah datang. Lamunan Ana buyar seketika kala putranya turun dari pangkuan dan berlari menghampiri seorang pria yang kini berdiri tidak jauh darinya. Malu, Ana melangkah panjang untuk menarik Satria segera. Namun Satria justru bersembunyi di balik pria tampan bertubuh tinggi itu. Saus itu Satria akan sosok ayahnya. Dia memeluk kaki pria yang tampak bingung dengan apa yang kini terjadi. Maaf, anakku terlalu merindukan ayahnya. Tidak masalah. Kata calon istriku, aku memang sudah cocok jadi ayah. Kalimat penolakan. Ana tahu maksud pria itu. Wanita itu membatin betapa beruntungnya seseorang yang disebut sebagai calon istri. Dad, pria itu tersenyum simpul. Pertama kali dia mendengar anak kecil memanggilnya Daddy. Selama ini hanya sebatas om atau kakak saja. Itu pun keponakan kekasih sekaligus anak-anak bosnya. Satria, Jangan dibentak. Tidak masalah. Anda mau kemana? Butuh tumpangan? Ana menoleh. Tatapan pria itu tertuju pada koper yang berada di belakangnya. Sungguh menyedihkan. Tapi memang dia butuh tumpangan dan tempat istirahat untuk sementara, terutama malam ini. Aku tidak punya tujuan, tapi kami butuh tempat malam ini. Maaf, tapi jika berkenan, aku mohon kebaikanmu untuk malam ini. Meski seberat itu untuk mengatakan yang sejujurnya, tapi Ana nekat dan membuang rasa malunya. Memohon pada pria tidak dikenal rasanya lebih baik dibandingkan harus bertemu dengan Bramanto malam ini. Tidak punya. Ana mengangguk pasrah, sementara Satria sejak tadi sudah menggenggam jemari pria itu seakan enggan melepasnya. Pria itu tampak berpikir, hingga beberapa saat kemudian dia menyetujui permintaan wanita itu. Masuklah. Barangmu itu saja. Iya, biar aku sendiri yang Aku saja. Sepertinya berat. Kau tidak bawa bom kan? Tanya pria itu yang seketika membuat Ana membeliak. Pertanyaan pria itu serius atau bercanda, Ana juga tidak mengerti. Sepertinya aku pernah melihat wanita itu. Tapi di mana ya? Meski sejak tadi dia tampak santai, tapi benaknya membatin lantaran yakin betul jika bertemu wanita itu. Mungkin karena penampilannya sedikit berbeda, tapi wajah wanita itu benar-benar familiar di matanya. Pikiran semacam itu masih terus membelenggu, hingga ketika dia sudah duduk di kursi kemudi. Belum juga 5 menit dia melaju, ponselnya berdering pertanda panggilan masuk di sana. Sayang, di mana? Aku ke apartemen kamu loh, buat anterin makan malam. Terlalu banyak tugas yang harus diemban, Yuda sampai lupa pamit. Pulang dari kantor, dia segera terbang ke Bandung untuk melakukan tugas yang lainnya. Ya Tuhan, aku lupa. Mas di Bandung ada kerja. Tuh, kan kebiasaan deh. Kemarin kita tidak jadi kencan karena begini juga. Kerjaan terus, siapa yang nyuruh ke Bandung? Kak Sean. Sudah kuduga. Tolak sesekali. Kamu itu asisten Kak Zean. Kenapa semuanya jadi tanggung jawab kamu? Benerin mobil, jadi sopir. Ini lagi ke Bandung disuruh apa? Kalau kamu begini terus, kamu punya kapan, Yuda? Tara, tugas dari Kak Sean yang kali ini tidak bisa aku Alora, Nenggara. Panggilan itu berakhir sebelum Yuda selesai bicara. Panik karena sang kekasih murka, Yuda menepi sejenak dan mencoba menghubungi Lenggara berkali-kali. Gelagatnya terlalu kentara, hingga Ana yang duduk di sampingnya mulai tak enak hati. Dedi, kenapa?
Satria diam. Tana menutup mulut putranya khawatir jika pria ini justru murka dan menendang mereka keluar. Namun, Yuda tampak berusaha tenang meski paniknya Yuda terlalu kentara. Sean, apa yang kau maksud Sean Andrea Tama?